Halo Sobat Tempo semua, selamat sore, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya hari ini di hari Jumat ya? Dikit lagi kita akhir pekan atau sekarang udah masuk akhir pekan sebenarnya ya. Wah, mudah-mudahan makin semangat nih karena besok kita akan rehat sejenak gitu ya. Nah, kita sekarang ketemu lagi di acara bincang-bincang santainya Tempo, yakni ngopi sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Nah, di kesempatan kali ini yang akan nemenin kalian semua ngobrol adalah aku, Dea Yujihan atau teman-teman boleh akrab, memanggil aku dengan Jihan gitu ya. Nah, aku akan, mengajak teman-teman semua untuk ngobrol inspirasi sore-sore ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, teman-teman semua, Sobat Tempo, acara ini dapat kalian tonton di YouTube Tempo.co dan juga Facebook Live Tempo Media, dan ini akan diadakan setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik gitu ya di sekitar kita, dan tentunya cerita-cerita yang bisa memberikan kita semua inspirasi. Wah, keren banget pasti. Nah, untuk episode sore ini kita akan mengangkat tema soal mencari kota ramah sepeda di Indonesia. Wah, siapa nih di sini teman-teman semua yang hobi banget sepedahan? Wah, kayaknya harus banget mantengin obrolan sore hari ini ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah jadi sebenarnya ada nggak sih gitu ya kota ramah sepeda di Indonesia? Nah, pertanyaan ini tentunya bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab gitu karena sepertinya belum kelihatan gitu ya kota di negara kita ini yang memiliki perilaku di jalan raya yang bisa memberikan keamanan, tapi nggak cuma keamanan sih, juga kenyamanan gitu ya, bagi teman-teman para pesepeda gitu. Karena sejauh ini sepeda, cenderung masih dianggap sebagai figuran dalam sistem transportasi kita. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku pengen ngajak Sobat Tempo semuanya untuk menyaksikan video berikut ini sambil kita seruput dulu kopinya sebelum kita mulai diskusinya. Ini dia videonya. Mencari kota ramah sepeda. Sampai hari ini cukup sulit mendapatkan kota yang mempunyai kriteria ramah sepeda di Indonesia. Meski beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung memang sudah mulai menyediakan fasilitas pendukung seperti jalur sepeda dan bike sharing, namun budaya berlalu lintas di kota-kota tersebut masih jauh dari dibilang ramah sepeda. Ada upaya dari pemerintah untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai sarana mobilitas sehari-hari di perkotaan. Terbitnya Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 bisa dipandang sebagai visi pemerintahan untuk memfasilitasi kendaraan ramah lingkungan itu. Realisasinya hanya bisa dinilai dari kebijakan setiap kota melalui alokasi anggaran untuk menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung, serta membangun perilaku atau budaya baru berlalu lintas. Organisasi pesepeda Bike to Work memandang kota ramah sepeda adalah kota yang dalam pembangunannya memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bersepeda yang diwujudkan melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan juga warganya. Sebagai pengakuan manfaat bersepeda bagi kesehatan, produktivitas, dan kehidupan kota yang lebih layak huni, karena udara bersih serta berkurangnya kemacetan adalah dambaan setiap warga kota. Eits, mantap banget videonya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke obrolan santainya sore hari ini gitu ya. Dan sore hari ini aku sudah kehadiran 3 orang narasumber yang spesial banget hadir di acara ngopi sore ini, yang akan membagi pengetahuannya dan juga pengalamannya seputar kota ramah sepeda ini. Aku akan sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bang Alfred Sitorus, beliau adalah aktivis Bike to Work Indonesia yang juga Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Hai Bang Alfred, selamat sore. Halo, selamat sore Jihan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah ngopi belum, Bang? Ini sekalian ngopi nih, Ih, masih kopi. mantap betul, asik. Nyore-nyore lagi mendung gini enak sambil ngopi ya, Bang, ya? Ngopi, goreng pisang. Yoi, thank you banget sudah gabung di Ngopi Sore hari ini. Kemudian ada juga Bang Ari Muhammad, praktisi Sustainable City dan pemilik Tamrin School of Climate Change Jakarta, yang mana beliau adalah juga seorang ahli perubahan iklim dan juga kota yang berkelanjutan. Hai Bang Ari, selamat sore. Halo? Bang Ari, belum kedengeran suaranya nih aku. Halo? Halo Jihan. Oh, halo, selamat sore Bang Ari. Thank you banget udah gabung di Ngopi Sore hari ini. Udah ngopi juga belum?
Sudah, sudah. Ais, Sudah luar Jihan, tapi biasa. saya bukan ahli Jihan, bukan ahli. Saya pembelajar saja di sini. Oh, pembelajar, siap. Pokoknya kita tunggu ini, nanti pengetahuan-pengetahuan barunya ya buat, Siap, siap. tambahan ilmu kita semua. Iya. Oke, Selamat thank sore you juga banget. buat Bang Alfred. Ya, Kang Ari, selamat sore Pak Peneli. Siap. Oke, nah yang terakhir juga nggak kalah seru nih ada Kang Gilang Rahardian atau yang biasa dipanggil dengan Kang Ugi. Dia adalah seorang pesepeda dari grup Tempo Cyclist yang juga seorang bike traveler. Wah, luar biasa banget nih. Dan hobinya ini suka banget belusukan di kota-kota di luar negeri pakai sepeda Waduh. tentunya. Aduh, mantap betul nih. Tapi nggak pernah ngajak-ngajak. Aduh. Tahu. Susah kalau ngajak Waduh. Om Ari harus pakai bisnis kelas. Saya kan biasanya backpackers. Waduh. Oke, Mas. Seru Selamat banget sore nih ya hari Jihan. ini. Selamat sore Sore. Om Ari sama Om Alfred. Sampai Selamat sore Kang lagi. Ugi. Yo. Wah, senang banget sore hari ini ada Bang Alfred, Bang Ari, dan juga Kang Gilang yang gabung tentunya ya di acara Ngopi Sore kali ini. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, aku akan kasih kesempatan karena habis ini ada yang mau lewat sebentar nih. Kita coba cek apa sih yang mau lewat. Cakep. Oke, kita langsung aja deh masuk ke obrolan diskusi santainya sore hari ini gitu ya. Aku akan mulai dulu ke Bang Alfred nih. Bang Alfred, ngomong-ngomong soal ini nih, Bike to Work Indonesia kan beberapa waktu yang lalu nih baru saja ngadain event gitu ya, pemberian penghargaan atau award bagi kota-kota yang dianggap ramah bersepeda gitu. Nah, kira-kira boleh disebutin kota apa aja yang berhasil menjadi jajaran pemenang tuh apa aja sih, Bang Alfred? Kalau kemarin Bike to Work Indonesia mengadakan Kota Ramah Sepeda Awarding di tahun 2021 ini, sebenarnya banyak kota yang dijaring dari mulai kota kecil, kota besar, dan juga kota metropolitan. Jadi ada 3 kota itu yang menjadi tolak ukur untuk penilaian. Namun banyak sekali kota-kota yang memang masuk kategori yang memang pada saat penjaringan awalnya itu awalnya adalah dari mulai publik memberikan masukan lewat survei. Jadi itu yang dihimpun oleh Bike to Work untuk menjadikan Kota Ramah Sepeda ini sebagai bahan awal untuk menjaring atensi publik untuk bisa nanti para dewan-dewan juri untuk bisa melakukan verifikasi ulang kepada kota-kota yang dicalonkan oleh publiknya, bukan oleh Bike to Work-nya. Jadi itu yang pertama. Jadi si publiknya yang pertama mengatakan bahwa kotanya itu sudah cukup ramah ya untuk dijadikan sebagai kota ramah sepeda. Jadi itu yang diverifikasi ulang oleh Bike to Work untuk bisa melihat bahwa ekosistem kota ramah sepeda yang sudah dibangun oleh setiap kota, kabupaten, dan juga kota metropolitan itu apakah benar-benar kotanya itu membangun yang mengutamakan keamanan, keselamatan, kenyamanan bagi para pengguna sepedanya itu, yang terutama adalah bagaimana ikatan komitmennya itu bisa dilihat oleh publiknya, yang mana program kegiatan-kegiatan yang menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pengguna sepeda itu dilaksanakan secara menyeluruh, dan yang berikutnya adalah tentunya adalah berkelanjutan. Jadi di situ yang menjadi argumen utama ketika Kota Ramah Sepeda ini digaungkan oleh Bike to Work pertama sekali di Indonesia di tahun 2001. Jadi itu yang menjadi cikal bakal awalnya penunjukan Kota Ramah Sepeda
yang beberapa hari yang lalu sudah diselenggarakan. Gitu, Jihan. Oke, baik. Nah, kalau tadi Bang Alfred bilang kan, ini melibatkan suara publik gitu ya, untuk Betul. mengajukan kota-kota mana aja Betul. gitu. Tapi sebetulnya seberapa antusias sih publik sampai mereka mau mengajukan kota-kota ini loh, atau, masih sebenarnya belum banyak yang mau bersuara seperti itu, Bang Alfred? Iya, ini kan menjaringnya seluruh Indonesia ya, di mana banyak sekali korwilnya Bike2Work yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan para korwil ini bergerak untuk menyebarkan survei ini kepada masyarakat di wilayahnya, di kotanya, di kabupatennya, ataupun di kota metropolitannya masing-masing. Nah, dari seluruh survei yang terhimpun ini, itu mengerucut kepada beberapa kota. Ada yang 7 kota untuk kota kecil, 8 kota untuk kota besar, dan juga kota metropolitan ada 6 kota. Dari dihimpun itu, dari hasil verifikasi yang kami lakukan, ya memang banyak sekali kota-kota yang memang gugur dengan sendirinya, tapi bukan gugur untuk ajang award-nya, tapi bagaimana keberlanjutan komitmennya, bagaimana keberlanjutan dari political will yang diselenggarakan oleh si eksekutif Pemerintah dan juga daerah. legislatifnya, baik itu eksekutif dan legislatifnya, itu menjadi tolak ukur penilaian, yang dimana penilaian itu kan ada 3 klasifikasi. Kemauan politiknya, yang berikutnya adalah infrastrukturnya, yang berikutnya adalah infrastruktur sosialnya. Nah, dari 3 ini ada 13 item yang merupakan komponen penilaian yang dilakukan oleh para juri untuk menyimpulkan bahwa ada 3 kota metropolitan yang menjadi pemenang, ya, kota besar menjadi 3 pemenang, dan kota kecil menjadi 3 pemenang. Tapi semuanya yang masuk dalam kategori nominasi itu diberikan piagam penghargaan. Jadi piagam penghargaan ini sebenarnya apresiasi dari publik kepada pemerintahnya. Tapi ini lagi-lagi ya, ini menjadi beban yang cukup tinggi bagi si kotanya. Karena apa? Karena publiknya akan menagih komitmen dari si kotanya itu sendiri. Jadi tidak hanya membangun satu jalan, ruas jalan, jalur sepeda atau lajur sepedanya, tapi bagaimana komitmen berkelanjutan si kotanya itu akan diuji oleh publiknya pada saat si kota itu mendapatkan predikat sebagai kota ramah sepeda. Jadi tidak hanya berhenti sampai di piagamnya, tapi piagam itu menjadi beban yang sangat kuat bagi si kotanya atau si kabupatennya untuk melanjutkan komitmennya untuk membangun membangun komitmennya untuk sebagai kota ramah sepeda. Jadi di situ yang sebenarnya yang perlu dikawal oleh publiknya, dari sekarang si kotanya mendapatkan award sampai puluhan tahun ke depan, bahwa si kota itu sudah pernah disematkan sebagai kota ramah sepeda. Jadi jangan sampai kota ramah sepeda itu gugur oleh publiknya karena memang si kotanya kurang memiliki komitmen. Jadi di situ yang sebenarnya kami berikan wanti-wanti kepada si kota yang mendapatkan kota ramah sepeda yang disematkan oleh Bike2Work Indonesia. Begitu, Jihan. Oke. Nah, Bang Alfred, kalau tadi disebutkan, nggak cuma nerima award-nya aja, nggak cuma nerima piagamnya aja, tapi juga bagaimana komitmen berkelanjutannya kemudian. Nah, jadi, apakah itu yang menjadi maksud dan tujuan dari pemberian award ini, Bang Alfred? Iya, memang betul ya. Jadi kita melihat bahwa dari mulai teman-teman media mempublikasi bahwa si kota itu sering membangun lajur sepeda, membangun jalur sepeda yang terproteksi, dan juga bagaimana komitmen eksekutif dan juga dorongan politiknya si legislatifnya atau si DPRD-nya di daerah masing-masing untuk memberikan perhatiannya kepada pembangunan struktur jalur sepeda atau lajur sepeda di kotanya, yang dimana dengan adanya struktur pembangunan jalur sepeda di kota itu barang tentu itu akan bisa mengubah kultur masyarakat untuk kultur masyarakat untuk kembali lagi menggunakan sepedanya sehari-hari. Jadi disitulah sebenarnya menjadi tonggak di mana kota ramah sepeda ini diinisiasi untuk bisa memberikan komitmen, menjadikan komitmen bersama antara si pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha, karena insan-insan komunitas, dunia usaha, dan juga pemerintah itu juga mendapatkan penghargaan yang sama, yang memang berbeda kategori. Jadi ada yang memang penyedia hanya parkir dan yang lain-lain, itu juga diberikan oleh Bike2Work sebagai apresiasi. Namun
di lain itu juga selain diberikan apresiasi, barang tentu juga Bike to Work melakukan audit sosial sendiri ketika seluruh infrastruktur yang dibangun ini untuk fasilitas pesepeda itu, Bike to Work Indonesia melakukan audit sosial tersendiri. Namun itu bukan audit sosial dari pemerintah, tapi kita melakukan audit sosial agar ini ada kontrol publik setiap pembangunan infrastruktur bagi para pesepeda, bagaimana keramahannya bagi para pesepeda itu sendiri, bagaimana kondisi infrastrukturnya, apakah masih ideal, apakah masih ramah bagi para pesepeda, itu menjadi kontrol publik yang memang bisa dijaga oleh si publiknya dan tetap kritis kepada pemerintahnya agar mendapatkan satu respon yang positif dari pemerintahnya ketika masyarakat dan pemerintah ini bisa berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Gitu Jihan. Oke, mantul mantul. Jadi artinya award ini sendiri juga menjadi salah satu upaya begitu ya untuk membangun kultur baru begitu ya. Dan jangan lupa peran publik juga sangat dibutuhkan. Oke, Sangat. Bang Alfred, aku ke Bang Ari terlebih dahulu. Nah, Oke. Bang Ari, ini kan kita sering banget mendengar istilah kayak sustainable city, sustainable mobility, sustainable transportasi, dan sustain yang lain gitu. Nah, sebetulnya sustain itu sendiri itu apa dan gimana sih penjelasannya dari istilah-istilah itu sendiri gitu? Ya, terima kasih Jihan. Jadi sistem transportasi berkelanjutan itu merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan. Keadilan seperti apa sih? Yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna jalan dengan aman dan nyaman, gitu ya. Termasuk juga memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam. Jadi semakin hemat, semakin ramah terhadap lingkungan, itu dapat dikategorikan sebagai sistem transportasi yang berkelanjutan. Baik dalam pemanfaatan sumber daya alam energi maupun pemanfaatan ruangnya. Ya, semakin sedikit pemanfaatan ruangnya semakin bagus. Tapi semakin dalam tanda kutip rakus pemanfaatan ruangnya itu tidak berkelanjutan karena memberikan konsekuensi pemanfaatan dan merugikan ruang untuk yang lainnya, dan kemudian dapat dikelola secara transparan dan partisipatif. Kata kuncinya transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang. Nah, jadi kalau kemudian ini kontekstualisasikan dengan masalah sepeda kota ramah sepeda, bagaimana kemudian persoalan sepeda atau kota ramah ini yang sebagaimana dikategorikan oleh Bang Alfred itu mampu diukur dengan baik, sehingga kemudian misalnya masalah budaya itu harus terukur. Apa ukurannya? Katakanlah kota A itu budaya bersepedanya tinggi, gitu ya. Lalu kemudian termasuk juga sarana infrastruktur yang sudah dibangun itu termanfaatkan secara maksimal enggak? Ya, bukan sebatas pengecetan saja, ya, bukan sebatas pembuatan jalur saja, tetapi kemudian itu termanfaatkan, dan kemudian satu aksesibilitas itu mempengaruhi kepada moda transportasi lainnya, misalnya dengan kaitannya dengan pengguna jalan kaki. Nah, lalu kemudian dengan jalan tersebut dapat menghubungkannya agar masyarakat ramah dan mau menggunakan angkutan publik. Karena kota berkelanjutan itu sebetulnya merupakan antitesis dari kondisi saat ini. Kenapa misalnya jumlah kendaraan pribadi atau jumlah kendaraan bermotor itu naik? Dalam 3 tahun terakhir itu hampir 5% kenaikannya. Dan untuk kendaraan mobil pribadi itu 11%. Ditambah lagi kendaraan roda 2 tinggi. Data dan mungkin teman-teman Tempo sudah memiliki angka tersebut. Dampak kepada kesehatannya seperti apa? Angka kecelakaan, ya, angka kecelakaan terhadap pengguna jalan misalnya, itu untuk Indonesia itu cukup tinggi, ya. WHO mencatat dari data terakhir yang dimiliki itu hampir 37%, ya. Nah, belum ditambah dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi lainnya. Nah, sehingga kemudian berbicara kota sepeda itu tidak hanya berbicara sepedanya saja, tetapi sarana untuk dapat mengintegrasikan kepada sistem yang lainnya, gitu ya. Sebentar. Nah, oleh sebab itu maka di dalam konteks kebijakan transportasi berkelanjutan harusnya dilihat sebagai ruang kepada setiap orang untuk diberikan aksesnya di dalam melakukan fungsi dia melakukan mobilitas kesehariannya. Dan kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana yang sudah disiapkan itu berkelanjutan. Betul yang tadi dikatakan oleh Jihan.
jangan kemudian ini menjadi salah satu alat atau sarana pencitraan gitu ya. Tapi itu dijadikan sebagai arah menuju kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan itu sebuah kecenderungan saat ini, sebuah keniscayaan. Kota pintar, smart cities gitu ya, kota yang berkelanjutan. Karena apa? Kita bicara masa depan, saat ini dan masa depan. Saat ini aja data berdasarkan BPS tahun 2020, itu hampir 56% masyarakat tinggal di perkotaan. Dan ke depan 2035 itu hampir 60% masyarakat hidup di perkotaan. Sementara ketika kita hidup di perkotaan tentu membutuhkan energi. Ketika membutuhkan energi, di situ ada konsekuensi terhadap polusi udara, sampah, dan lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah keniscayaan. Kota yang tidak bicara mengenai kota berkelanjutan akan ditinggalkan. Kita bicara wisata, kota yang menjadi tujuan turis, itu sekarang dilihat tingkat polusi udaranya baik atau tidak. Aksesibilitas tadi, pedestrian, sepeda, dan angkutan umum yang baik. Nah, lagi-lagi saya ingin mengatakan, naiknya angka pertumbuhan kendaraan pribadi, itu sebetulnya bukan persoalan gaya sosial kita, tetapi juga diikuti dengan persoalan ketidaknyamanan, ketersediaan sistem transportasi publik yang layak untuk dipakai. Sehingga orang saat ini berpikir dengan menggunakan kendaraan pribadi, at least motor itu masih lebih nyaman buat aktivitas dia. Tapi tidak bicara masalah efek sampingnya ya, pencemaran udara dan pencemaran kepada yang lainnya. Itu mungkin Jihan dari saya untuk sementara. Nah, Kang Ari sendiri, kalau tadi disebutkan bahwa saat ini tuh sustainable city itu antitesisnya dari kondisi Indonesia saat ini gitu ya. Atau mungkin kita bisa kerucutkan kalau misalkan di Jakarta sendiri gitu sebagai ibu kota negara kita, sebenarnya ini Jakarta ini mengarah kemana sih Kang? Mungkin tuntutan-tuntutan apa di masa depan yang harus segera ibu kota ini penuhi gitu untuk mencapai sustainable city itu tadi? Ya, tentunya dalam 15 tahun terakhir sudah ada upaya ke arah sana. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tentu juga membaca arah global ke depan seperti apa, saat ini dan ke depan seperti apa. Kita sebagai negara yang juga turut aktif di dalam isu lingkungan hidup, perubahan iklim, di situ ada komitmen. Dan transisi menuju kota keberkelanjutan itu arahnya menuju ke satu langkah yang baik tentunya. Tetapi ingat, lagi-lagi kata kuncinya adalah keberlanjutan. Jangan kemudian isu keberlanjutan itu, karena gini, untuk membenahi menuju isu keberlanjutan tentu ada konsekuensi politis yang harus dibayar. Ya, misalnya dari kondisi macet diubah menjadi kondisi menuju pro terhadap transportasi publik. Itu tentu pasti ada pembenahan ya, ada pembangunan infrastruktur. Pada saat pembenahan infrastruktur pasti menimbulkan kemacetan. Pada saat menimbulkan kemacetan, dia siap tidak dimaki, tidak populer. Nah, pemimpin yang siap tidak populer untuk membenahi ketidakberesan tadi, itu yang dibutuhkan saat ini. Makanya kemudian sebetulnya dari berbicara masalah program strategi di Indonesia, itu udah hampir 20 tahun, 25 tahun strategi mengenai sistem transportasi yang baik itu sudah ada. Cuma sedikit sekali yang berani melakukannya, gitu ya. Karena apa? Karena siap tidak populer tadi. Ya. Saya ingin menyatakan begini, Jihan. Di dalam perspektif politik transportasi itu terbagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan highway advocates. Jadi satu perspektif pertimbangan-pertimbangan pembangunan yang mengedepankan kepada pembangunan jalan. Dibangun highway, ya tol besar-besaran. Saya tidak mengatakan bahwa tol itu tidak perlu, tapi saya ingin mengatakan bahwa lihatlah secara proporsional apakah dibutuhkan atau tidak. Dikontekstualisasikan dengan persoalan sosial dan lingkungannya. Ya, dibangun jembatan layang misalnya. Yang kemudian itu men-trigger orang untuk memiliki kendaraan pribadi justru. Nah, seharusnya itu dibalik menjadi trans-demand management advocates. Jadi satu pemikiran yang mendorong kepada upaya-upaya terciptanya sistem transportasi yang berkelanjutan. Pajak kendaraan itu bukan untuk pembangunan jalan misalnya, tetapi untuk menopang dan mensubsidi agar tercipta sistem transportasi umum yang baik, agar tercipta dan dukungan terhadap satu pendekatan-pendekatan sistem transportasi yang juga
mendukung non motorized, pedestrian, sepeda, ruang publik. Ruang publik juga Baik. sebagai hal terciptanya sistem transportasi yang baik. Itu. Oke, jadi perjalanannya cukup panjang sebetulnya ya, sudah dibahas sejak lama, tapi itu tadi masih ada pemimpin-pemimpin yang belum berani mengambil resiko untuk, ya itu ya. Oke baik, nah aku akan ke Kang Ugi nih sekarang yang mungkin bisa kita dengerin ceritanya ya Sobat Tempo tentang pengalamannya yang sudah, sering mengeksplorasi kota-kota di negara-negara lain sambil goes nih. Mungkin boleh cerita dong, perbandingannya kayak gimana sih Kang Ugi sebetulnya yang Kang Ugi rasakan langsung gitu ya, di negara mana deh contohnya, sama di Indonesia, di kota mana mungkin? Silakan Kang Ugi. Oke. Ya ini saya yang agak hiburan-hiburannya ya. Kalau tadi Kang Ari kan berat-berat ya, politik, apa segala macam. Saya yang hiburannya Gimana aja Kang, deh. seru-serunya gimana? Oke, jadi prinsipnya saya tuh memang suka sekali ya mengeksplorasi kota baik di kita di sini ya, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Bali dan sebagainya lah. Apa yang saya ini jadi kalau saya udah mengeksplorasi kota itu kalau saya tidak sekedar misalnya kalau di Jakarta ya, jalan misalnya ke Sudirman, jalan-jalan gede ya Kuningan dan sebagainya gitu. Kalau saya malah belusukan, masuk-masuk ke dalam gang ya, ke Mangga Mmm, 2, Mangga Besar, ke Petak 9 dan sebagainya gitu. Jadi biar apa itu tuh Kang? nah ini kenikmatannya goes belusukan itu adalah kita melihat sisi kota dari sudut pandang yang berbeda, ya kan? Mmm, Kalau kita mainnya di sekitar Sudirman, Tamrin, Kebayoran, itu kita pakai mobil, kita pakai bis, pakai angkot kan biasa kita lihat. Itu aja ya, gedungnya mhm. pencakar langit dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk ke dalam gang-gang gitu kan, tiba-tiba nongol di jalan apa itu satu yang exciting. Di dalam kita bisa lihat banyak. Nah, memang sebelum saya bicara yang di luar nih, saya pengen membandingkan sedikit dengan yang di dalam. Jadi kalau di dalam itu kita ya jelas apa namanya kita harus punya effort lah untuk keluar rumah ke jalan raya itu siap-siap kalau banyak anekdot itu bilang nyawa kita harus 3 lah kalau di Jakarta ya. Karena benar-benar waduh, belum disambar motor, belum disambar angkot, belum disambar metro mini dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya salah satu saya yang tanda petik pengen menghindari hal-hal itu saya sering kali masuk ke dalam ya. Di situ saya Mmm, mendapatkan kenikmatan tersendiri karena apa namanya melepas tekanan dari angkutan umum, dari mobil-mobil dan sebagainya gitu. Ya paling motor-motor dikit lah. Nah, eh, Jakarta, Bandung dan sebagainya seluruh Indonesia relatif sama ya. Kecuali memang Jakarta karena apa namanya kotanya dengan banyak jalan-jalan yang panjang dan besar-besar itu jauh lebih berbahaya karena kecepatan motor mobil itu kalau di Jakarta bisa 100 kilo di meter per jam gitu kan. Motor bisa geber tuh. Itu banyak tuh tahu, yang suka makan korban ngebut. gitu. Iya iya iya. Banyak yang makan korban. Nah, itu kondisi yang berbeda sebaliknya kalau kita jalan di luar ya. Saya Mmm, itu kalau ke luar negeri itu ya memang sama aja seperti teman-teman yang lain nabung ya. Nabung banyak. Kemudian kalau teman-teman yang lain mungkin beli sepatu ini apa namanya yang bagus-bagus, saya beli pengalaman. yes. Saya beli pengalaman aja, saya jalan-jalan keluar Mmm, dan saya selalu mencari kota yang punya jalur sepeda. Itu apa namanya kayak semacam ini kita ya. Komitmennya itu kita cari yang jalur sepeda. Jadi kalau yang tidak ada jalur mhm. sepeda saya nggak sure juga gitu. Nah, jadi jalur sepeda ini memang satu kemewahan buat kita yang orang Indonesia yang nggak punya ya. Nah, jadi kalau tadi bicara perbandingan yang paling dekat lah tetangga kita itu kalau di selatan di Australia gitu ya. Mmm, Nah, Australia itu beberapa kota kalau saya lihat dari 4 kota yang pernah saya kunjungi, memang yang paling paling bagus jalur sepeda dan budaya bersepedanya itu ada di Melbourne ya. Gitu. oh Melbourne paling Melbourne. bagus, paling betul. Nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya Sydney. Nanti akan ada cerita sedikit nih soal Sydney itu. Apa tuh? Jadi ya, jadi kalau Sydney itu punya problem mirip dengan Jakarta gitu ya. Mmm, Apa namanya? Sebagai kota terbesar dan kota paling sibuk gitu. Sama sepeda juga sebelumnya menjadi figuran juga gitu di jalan ya. Nah, cuman di sini itu kebetulan punya pemimpin yang tadi kata-kata Kang Ari itu berani mengambil resiko. Jadi kalau kita pernah membaca namanya Clover Moore, itu dia perempuan aktivis lingkungan dan menjadi wali kota gitu.
Langsung dia membalikan keadaan Sydney yang tadinya macet dan segala macam, dia nggak istilahnya apa ya, hantam kromo aja tuh, diserang parlemen, diserang warga dan sebagainya. Dia bikin jalur-jalur sepeda di dalam kota. Ini mirip di Jakarta nih, gitu ya. Nah kebetulan saya tahun berapa ya, 2016 gitu, saya nyicipin jalur-jalurnya itu, dan belum banyak juga. Jadi ada beberapa yang di tengah kota ya. Kalau di pinggiran kota sih memang relatif banyak, dan pinggiran kota kan lahannya masih luas ya. Jadi taman, pinggir sungai itu biasa mereka pakai gitu. Nah, Sydney itu yang revolusioner memang dia masuk ke dalam kota. Kalau di Indonesia, kalau di Jakarta mungkin ya bandingannya kayak jalur sepeda Sudirman ya, tapi dimasukin terus tuh ke Jalan Sabang gitu ya, ke jalan apa gitu. Ah. Itu mobil-mobil pribadi tuh makin marah tuh di sana. Oh iya? Lahannya makin habis gitu kan. Jadi Mmm. itu sedikit. Terus kemudian ada beberapa mungkin nanti ini. Kita lanjutkan, coba ada ini lagi nggak? Apa tuh, gambar? Pertanyaan pancingannya lagi apa ya? Nah, ini sih Kang, kalau bisa dibilang tadi betul, Kang, Ugi kan memilih kota-kota atau negara-negara yang memang sudah punya jalur sepeda gitu. Nah, kalau dibandingin sama di Indonesia, katakanlah Jakarta deh. Di Jakarta kan juga sebetulnya sudah ada jalurnya nih, tapi kalau secara apa ya, biar nggak cuman jalur doang, biar bisa Oke. mencontoh, itu kota-kota yang sudah Kang Ugi samperin tadi, itu apalagi sih yang perlu diperhatikan Kang Oke. Ugi? Jadi gini, ada dua hal kalau saya perhatikan ya. Jadi kota itu selain tadi membangun infrastruktur, ya, kemudian budaya bersepeda, gitu. Nah, tadi yang saya cerita Australia itu tidak ada budaya sepeda, gitu. Dia sebagai dia pengen aja niru kakak-kakaknya ya di Eropa gitu ya, di Inggris, bukan di Inggris, malah dia nirunya ke Denmark gitu, ke Amsterdam. Nah, mereka tidak punya budaya sepeda, tapi si Clovermore ini dia secara apa istilahnya, secara politik ingin membentuk budaya bersepeda dengan menciptakan infrastruktur. Dan selama 10-15 tahun kemudian cukup berhasil menaikkan pegoes ya 30-40% lah gitu ya. Nanti sekarang kalau mungkin saya tahun 2000 berapa ya 2015 ke sana, kalau 5 tahun kemudian pasti akan lebih banyak di sana. Nah, kalau artinya secara infrastruktur bagus, secara budaya memang harus dibangun. Ibaratnya kalau Jakarta ini punya jalur Tamrin sama Sudirman, banyak Sudirman. orang yang ngenyek. Udah dibangun tapi nggak ada yang make. Itu jangan khawatir. Nggak apa-apa gitu, bangun aja dulu. Nanti pelan-pelan orang akan ini. Nah, Oke. tidak banyak memang yang punya budaya sepeda yang kuat, terutama yang di Asia. Nah, seperti di satu-satunya saya rasa itu Jepang. Jepang luar biasa. Jepang itu istilahnya dia tidak membangun infrastruktur sepeda pun sepeda udah jadi raja jalanan gitu. Nah ini yang kita tertipu nih orang Indonesia nih. Kita beli motor dari Jepang semua ya, mobil semua. Di Jepangnya nggak ada yang pakai motor mobil, pakainya sepeda sama kereta api. Nah, itu dia. Nah, Gitu. tapi Kang Ugi, dari semua kota atau semua negara yang Kang Ugi pernah, ke sana gitu ya, mana yang paling jadi favoritnya Kang Ugi untuk bersepeda di situ? Oke. Kalau dari segi budaya, suasana dan environment semuanya itu Jepang ya. Tokyo walaupun super metropolitan itu bukan sekedar metropolitan ya, benar-benar super hyper lah. Luar biasa sibuknya gitu. Kalau kita bersepeda di jalan di sana kita nggak akan khawatir gitu ya. Jalan aja yang namanya mobil itu pasti akan mengalah lah di setiap persimpangan gitu kan. Ada beberapa persimpangan yang tidak ada lampu merah ya di dalam-dalam gitu misalnya. Kita jalan aja mobil itu udah pasti berhenti gitu. Nah itu luar biasa gitu ya, luar biasa itu. Jadi kalau secara budaya bersepeda Jepang itu panutan lah. Dan ini juga di Seoul di Korea tidak seperti itu. Itu kan walaupun tetanggaan ya, yang kita anggap sama-sama maju juga. Nah, saya di Seoul jalan gitu di kota gitu kan, itu masih ada rasa was-was karena mereka masih kayak di rada-rada di Indonesia nih, agak mengintimidasi ya kalau kita jalan gitu. Jadi budayanya masih masih muda lah ya bersepeda. Tapi bicara infrastruktur, Seoul dahsyat gitu ya, atau Korea itu luar biasa. Mereka membangun jaringan sepeda bukan cuma di kota,
tapi antar kota ke seluruh negara. Mereka udah hampir 2.000 kilo gitu, dari ujung ke ujung dia bangun. Nah, memang tujuan awalnya adalah untuk turisme awalnya gitu kan. Tapi kemudian lambat laun orang Korea juga suka bersepeda gitu kan. Artinya bahwa kalau kita tanya budaya dulu atau infrastruktur dulu gitu kan. Kalau saya, karena kita memang belum punya budayanya, infrastruktur dulu nggak apa-apa gitu kan. Baru Kita contoh budaya aja menyusul lah, gitu ya Kang, kebiasaan. menyusul, betul. Oke Gitu. oke oke. Nah Kang Ugi, Bang Alfred dan juga Bang Ari, kita nanti akan ngobrol lagi di segmen selanjutnya, tapi jangan kemana-mana. Karena usai jeda berikut, Ngopi Sore masih akan segera kembali untuk Anda. Oke. Nah, masih barengan Jihan di Ngopi Sore hari ini kita akan lanjutin ngobrolnya soal mencari kota ramah sepeda di Indonesia. Nah, sebelumnya aku akan ingetin, Sobat Tempo semua yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung ke, platform media sosial kami tadi ada di Facebook Live Tempo Media dan juga di live, Tempo Media ya. Nah, kalian bisa tulis tuh kira-kira pertanyaan apa sih yang pengen diajuin, mungkin bisa nanti dijawab sama masing-masing narasumber, oke? Nah, aku akan lanjut ke, ngobrol santainya sore hari ini, aku akan balik lagi ke Bang Alfred ya. Bang Alfred, ngomong-ngomong soal perjuangan yang sudah dilakukan oleh, kawan-kawan Bike to Work Indonesia ini sendiri untuk memperjuangkan hadirnya kota ramah sepeda itu sejauh ini apa aja sih yang sudah dilakukan? Iya, Jihan, terkait dengan memperjuangkan menuju kota ramah sepeda itu sebenarnya sudah rentetan yang cukup panjang ya, ketika dari mulai lahirnya Bike to Work Indonesia yang kita ketahui di 2004 yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, dan sampai saat ini hadir menyampaikan kepada publik bahwa banyak kota-kota yang sudah mulai menuju kota ramah sepeda. Gitu. Jadi dari mulai advokasi, pendampingan, menjadi bagian perumus untuk sebuah regulasi itu dilakoni oleh teman-teman di Bike to Work selaku para perkumpulan para pesepeda di Indonesia dan banyak sekali yang dilakukan untuk menuju kota yang ramah sepeda ini. Namun ini juga tidak lepas dari dukungan dari memang dari langsung publiknya itu sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu harus dilebeli Bike to Work Indonesia untuk bisa berpartisipasi mendorong pemerintahnya untuk menyediakan jalur sepeda merupakan sebagai pilihan untuk bermobilitasnya masyarakat di sana. Jadi sebenarnya banyak sekali komunitas, baik itu personal yang memang terbuka ruangnya, memberikan masukannya, pendapatnya, kritisinya kepada pemerintah agar lebih cepat si pemerintahnya itu mengambil tindakan untuk memberikan satu pilihan ya. Karena kan sudah sangat panjang sekali seperti yang disampaikan Kang Ari dan juga Kang Ugi bahwa ya memang saat ini karena memang budaya kita bukan budaya bersepeda, namun ketika terbangunnya struktur tadi, infrastruktur tadi, akan lambat laun itu akan bisa mengubah kultur kita untuk bersepeda. Nah, untuk itulah sebenarnya masyarakat, legislatif, DPRD di daerah-daerah dan juga legislatifnya ya
harusnya berlomba-lomba nih untuk memberikan pilihan tadi ya, di mana jalur sepeda, jalur pejalan kaki itu memang harus dibuat terintegrasi dengan public transportasinya, Jihan, di mana public transportasi itu merupakan angkutan utamanya gitu. Jadi ketika banyak sekali teman-teman yang memang bekerja dari bersepeda dari rumahnya ke kantor dan juga sebaliknya, namun kita juga harapkan bahwa fasilitas seperti first mile and last mile bagi para pesepeda dan juga para pejalan kaki itu memang sudah harus diwujudkan mutlak di setiap kota ya, agar memang integrasi antara jalur sepeda, lajur sepeda dan juga jalur para pejalan kaki ini bisa saling menopang antara angkutan umum dengan fasilitasnya para pesepeda dan juga fasilitas parkir yang lainnya yang ada di public space ataupun di ruang-ruang publik seperti halte, terminal ya, dan juga stasiun-stasiun yang memang sudah tersedia. Jadi itu yang sebenarnya menjadi perjuangan panjangnya Bike to Work Indonesia selama ini, Jihan. Oke, baik. Jadi sebetulnya tapi siapapun begitu ya punya kesempatan untuk memperjuangkan hal ini gitu ya Bang, siapapun gitu ya. Oke, thank you Bang Alfred. Aku ke Kang Ari lagi nih. Kang Ari mungkin menurut Kang Ari sendiri ini ya, kira-kira apa saja yang sudah on the track maupun yang hal-hal yang mesti diperbaiki. Kita bicara ini ya Kang, soal ibu kota Jakarta gitu. Ibu kota Indonesia, Jakarta ini sendiri, kira-kira apa aja tuh Kang? Ya, pertama infrastruktur yang sudah dibangun selain dijaga dan dioptimalkan bagi pemanfaatan sepeda juga diperluas. Jangan saja mempercantik Sudirman Tamrin gitu ya. Kita seolah-olah kalau melihat Jakarta yang dipercantik itu adalah Sudirman Tamrin. Jakarta itu luas gitu. Dan kemudian koneksi antar jalur sepeda itu menyatu. Saya mencoba menganalogikan satu kasus ketika mendorong budaya berjalan kaki. Banyak suara miring mengatakan ya nggak bisa di iklim tropis berjalan kaki. Kita keringat. Itu sama halnya dengan argumentasi orang ketika anti terhadap penggunaan sepeda. Gitu ya. Untuk apa sih di Jakarta menggunakan sepeda panas gitu ya? Coba lihat Singapura, budaya jalan kakinya luar biasa. Kenapa? Karena satu sudut dengan sudut lainnya itu terhubung dengan pedestrian yang baik. Jadi sebetulnya kalau saya melihatnya bukan budaya bersepeda itu orang desa bersepeda. Kalau lihat kita masih itu di Yogyakarta atau di desa-desa masih banyak orang bersepeda. Tetapi kemudian sistem tidak membangun itu. Kita selalu diberikan satu informasi bahwa sepeda atau beca itu sesuatu yang mencederai makna kota modern gitu. Padahal tadi yang sebagaimana Om Ugi katakan, di Eropa semakin berbudaya itu semakin mereka sadar akan sepeda. Kenapa? Karena mereka menyadari semakin budaya itu dimaknai dengan dia tidak merugikan hak orang lain untuk menghirup udara bersih. Jadi tidak hanya sebatas dia menikmati sepeda, tapi juga di situ ada tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Nah, oleh sebab itu maka kemudian ketika kembali kepada Jakarta, selain kemudian memperluas, lalu juga konsisten menjaganya, jangan kemudian kita banyak sekali pedestrian yang sudah bagus, sepeda jalur sepeda itu akhirnya digunakan untuk fungsi lain, ya fungsi lain kan tahu sendirilah apa. Nah, jangan sampai itu terjadi sehingga kemudian masyarakat tidak terdorong. Saya kembali lagi bukan budaya, tetapi sistem. Kalau kita bisa menumbuhkan demand kebutuhan orang bersepeda, akan sendirinya orang datang bersepeda, gitu ya. Kalau dia merasa itu nyaman, ya. Saya alhamdulillah tukang Ugi tadi mengatakan jalan-jalan. Saya pernah bersepeda di Copenhagen, Denmark. Itu luar biasa. Jadi indikator sepeda atau kota ramah sepeda itu selain infrastrukturnya, nih ini untuk Jakarta juga ya. Pertama tingkat kecelakaannya harus juga tidak tinggi. Rendah. Bahkan harusnya minim, tidak ada sama sekali. Yang kedua tingkat pencuriannya. Waktu saya bersepeda di Copenhagen, rantai putus, saya tinggal karena saya mengejar satu pertemuan. Besoknya lewat masih ada tuh sepeda di jalan itu, gitu ya. Atau kalau orang lain melihatnya, dia biasanya dipindahkan ke tempat ada tempat sepeda diletakkan agar orang bisa menggunakannya dengan baik, gitu ya. Nah, tingkat pencurian, lalu juga infrastruktur jalan, ya jangan sampai orang kejadian bersepeda akhirnya kemudian membuat luka dan kemudian membuat ogah orang bersepeda, gitu ya.
Nah, ini hal-hal detail yang tadi sarana infrastruktur dan kebijakan yang sudah dimiliki Jakarta itu coba didetailkan, ya. Tadi persoalan keamanan jalannya, kualitas jalannya, gitu ya. Lalu kemudian persoalan tadi tingkat pencuriannya, tingkat kecelakaannya, dan termasuk memperluas Car Free Day atau istilahnya No Car Day, gitu ya. Kenapa? No Car Day itu akan membantu orang untuk bersepeda secara nyaman. Di Jakarta, tingkat naik sepeda masyarakat itu pada saat Car Free Day, pada saat hari libur. Nah, kenapa tidak Car Free Day atau Nakar Day itu ditetapkan juga di area-area pada saat jam kerja, gitu. Sehingga kemudian orang terdorong untuk menggunakan sepeda dan lagi-lagi diperluas. Jangan hanya kawasan-kawasan yang dianggap sebagai epicentrum Jakarta saja, gitu ya. Dibangun, tetapi kemudian karena itu tidak dilirik, dalam 3 bulan terbengkalai gitu ya, sehingga kemudian ini konsistensi lagi. Dan ini saya percaya warga kota yang baik itu adalah warga yang ikut mengkontrol ya. Semakin banyak, apalagi sekarang media sosial ya, menurut saya itu kita dorong agar menciptakan kota yang baik. Wajah kota itu refleksi dari kualitas warganya. Kalau kita jelek ya jangan salahkan itunya, mungkin kualitas warganya juga seperti itu. Oke, Kang Ari, keren. Nah, jadi memang masih banyak hal-hal yang perlu didetailkan lagi untuk mewujudkan cita-cita itu ya tadi ya, kota ramah sepeda. Baik, aku akan ke Kang Ugi lagi. Kang Ugi, dari tadi sekian banyak kota yang sudah Kang Ugi datengin gitu kan, kira-kira kalau tadi yang favoritnya adalah di Jepang ya. Nah, tapi dari sekian banyak contoh itu, mana sih yang paling berpeluang untuk dicontoh atau diadopsi oleh Indonesia yang mungkin karakternya mirip-mirip, terus kurang lebih pas lah untuk Jakarta dan lain kota sebagainya gitu. Mana, Kang? Ya, oke. Kalau tadi Om Ari sebutkan Copenhagen gitu kan, itu waduh jauh banget ya. Dia udah mungkin 100 tahun lah. Dia paling duluan dibanding Amsterdam itu. Nah, yang paling dekat kita sebenarnya ya itu Australia ya sama Singapura nih, negeri jiran ini nih kita ya. Nah, ini Singapura ini menarik ya. Bersepeda itu sekarang masuk ke kayak mungkin program strategis ya disebutnya ya, kayak program nasional. Jadi saya baca di Singapura itu straight time nah jadi sampai si Menteri Perhubungannya dia menyampaikan bahwa ada program pemerintah yang namanya itu SG75 gitu ya. Jadi 75% dia pengen orang Singapura itu ya pada tahun 2030 itu memakai sepeda dan angkutan umum gitu. Jadi udah tinggal sisanya 25% itu ya mungkin kalau di kita ya pejabat-pejabat gitu ya, apalah gitu ya. Nah, artinya bahwa Singapura sendiri itu yang infrastrukturnya transportasinya udah sedemikian hebat ya, kereta udah kemana-mana gitu ya, MRT-nya, bisnya juga udah mencapai ke gang-gang gitu, ke pemukiman. Tapi justru mereka pun mengembangkan jaringan sepeda. Nah, kebetulan saya ya sebelum pandemi itu sama teman-teman Tempo sempat belusukan juga tuh ke sana. Studi banding kan. Kita istilahnya studi banding. Asik. Itu luar biasa ya. Memang ada kelebihannya yang berbeda dengan Jakarta adalah Singapura punya taman. Jadi mereka membangun jalur sepeda itu dari taman ke taman ke sekeliling pulau. Ya, jadi mereka sebut namanya Park Connector Network namanya gitu ya. Nah, saya ingin menginikan dengan Jakarta adalah karena ada kesamaan suhu ya, kemudian kesamaan budaya, mereka juga sama tidak punya budaya sepeda. Jadi kalau teman Singapura bilang bahwa yang goes-goes itu kalau nggak orang turis gitu kan, ya orang penggila sepeda beneran gitu. Tapi kalau untuk komuter nggak terlalu banyak. Tapi pemerintah Singapura percaya bahwa kalau infrastruktur itu sudah dibangun sedemikian nyaman, sedemikian bagus, orang sedikit demi sedikit akan berpindah gitu ya. Jadi itu yang diyakini oleh pemerintah Singapura sehingga mereka besar-besaran membangun jalur sepeda. Nah, yang kedua ini adalah kota Sydney. Ya, kota Sydney seperti tadi saya bilang bahwa mereka punya pemimpin yang tanda petik gila gitu ya. Saya baca-baca dari literatur saat jalur sepeda dibangun itu kalau di Jakarta cuma protes, di sana demo menolak
Wah, gitu kan, terutama orang-orang yang punya rumah di pinggir jalan yang dilalui jalur sepeda. Gitu. Jadi artinya misalnya kayak mobil yang tadinya bisa nempel parkir di depan rumahnya dia jadi nggak bisa tuh. Nah, cuma kan ini si wali kota ini nggak peduli kan, ya bikin aja demo-demo berlanjut, tapi jalur sepeda tetap jalan. Tapi lama-lama masanya dari pesepeda semakin banyak gitu lah. Nah ini yang saya pikir ini revolusi gitu ya. Pokoknya kuat-kuatan aja gitu kan. Gitu. Nah saya rasa Jakarta harus berani kayak begitu. Gitu kan, Jakarta harus berani. Karena dan itu terbukti selama 10 tahun kalau kita baca gitu. Peningkatan dari pengguna sepeda dan kemudian itu detektor polusinya itu semakin bagus lah. Kira-kira begitu ya. Jadi sini terbukti ya. Terbukti, betul. Sini terbukti. Dan kalau tadi soal Jakarta panas, Australia itu kalau musim panas itu bisa 40 itu. Oh, Jakarta lebih panas lagi ya? Nggak panas. Saya pernah pas musim panas gitu kan. Nah, namanya sebelum musim panas lah, cari tiket murah kan, dapatnya waktu-waktu begitu kan. Itu saya goes di suhu 40-an di Adelaide itu. Itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau saya pikir Jakarta mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Di sana goes aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Nah, artinya tidak ada alasan lah kalau di Jakarta keringetan dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa belajar dari beberapa kota Australia, mungkin juga dari sisi di keterbatasan lahan ya. Di tengah kota itu saya lihat beberapa jalur sepeda itu memakai di pinggir jalur kereta api. Nah, jadi kita bayangkan nih, kalau dari UI sampai ke Lenteng Agung ya, itu kan ada taman tuh, ada jalur hijau ya yang mendampingi jalur kereta. Nah, di Australia itu mereka bikin jalur sepeda di jalur-jalur seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ini contohnya ya. Ini ada contohnya nih. Ini banyak nih saya temui ini. Jadi jalur kereta pinggirnya sepeda gitu. Dan rasanya kan baik-baik aja ya, nggak ada yang bunuh diri juga nih, orang nyebrang gitu kan. Gitu. Terus kalau di pinggiran sungai sih udah common lah ya, pinggiran sungai, terus pinggir jalan itu di mana-mana gitu. Tapi yang menarik itu di bawah di pinggiran kereta. Nah, saya lihat di Jakarta beberapa banyak gitu ya, bisa dipakai gitu kan. Asal gubernurnya bisa cenglian sama PT KAI gitu yang pemilik lahan gitu kan, mungkin bisa gitu kan. Nah, ini yang menarik lagi nih kalau lihat gambar. Di sepanjang jalur itu mereka sediakan toilet sama air minum ya. Jadi kita bisa akses tuh air minum betul gitu kan. Oke. Nah, jadi menunjukkan nih kota ramah pesepeda ya begini nih. Nah, itu tadi balik lagi kalau dari kota-kota yang sudah Kang Ugi contohkan tuh yang penting punya keyakinan dulu gitu ya, berani bangun infrastrukturnya dulu, untuk kemudian fasilitas-fasilitas pendukung baru nanti sambil membudayakan kebiasaan-kebiasaan untuk itu ya Kang, ramah sepeda. Oke, Kang Ugi, Kang Ari dan juga Bang Alfred, kita masih akan balik lagi di segmen selanjutnya, tapi jangan kemana-mana Sobat Temlo, karena setelah jeda ini Ngopi Sore masih akan segera kembali untuk kamu semua.
Masih bersama Jihan, Sobat Emo semua di Ngopi Sore. Episode kali ini kita masih ngobrolin soal ada nggak sih sebenarnya kota ramah sepeda di Indonesia itu. Nah, masih barengan sama Bang Alfred, Kang Ari, dan juga Kang Ugi ya hari ini. Nah ini aku akan sampai di segmen di mana kita akan ngomongin soal kesimpulan dari obrolan-obrolan kita sejak tadi ya di segmen pertama. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Pertanyaannya adalah sebenarnya gimana sih caranya untuk menyadarkan para pemakai kendaraan bermotor bahwa sepeda dan juga pejalan kaki itu supaya bisa lebih diutamakan keselamatannya di jalan? Mungkin aku akan minta sama Bang Alfred dulu deh jawab, kira-kira gimana sih caranya, Bang Alfred? Yang tentu bahwa bagaimana mengutamakan keselamatan pesepeda dan juga pejalan kaki dalam regulasi yang sudah diatur di Indonesia sebenarnya sudah menempatkan bahwa utamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dari sisi regulasinya sebenarnya sudah sangat eksplisit menyebutkan bahwa hal itu sudah disebut di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan itu sudah sangat rigid disebut. Namun pada saat bicara behavior kita di jalanan, perilaku kita di jalanan, ini yang harus dijawantahkan ke aturan yang sudah diatur oleh pemerintah itu tadi. Ya, salah satunya bahwa bagaimana perilaku kita berkendara di jalan raya itu bisa memberikan toleransi kepada pengguna lainnya. Nah, ini yang sebenarnya sudah puluhan tahun bahwa hampir setiap kota kabupaten di Indonesia itu sudah dibangun dengan mindsetnya itu car culture gitu ya. Jadi bagaimana caranya pemimpin kota dan pemimpin daerah itu yang memang bisa mengambil sikap yang tidak populis yang disampaikan oleh Kang Ari tadi untuk bisa memberikan ruang politiknya untuk bisa membangun fasilitas infrastruktur bagi non-motorized transport, yaitu bagi pejalan kaki dan juga para pesepeda. Nah, dari situ kita lihat bahwa peradaban sebuah kotanya itu memang sudah mulai berangsur pulih ya. Jadi ekosistem peradaban kotanya itu sudah mulai pulih karena memang sudah mulai mengembalikan si fungsi kotanya itu kepada manusianya itu sendiri. Nah, dan juga itu bisa mengubah mindset selama ini yang puluhan tahun bahwa kota itu sudah dibangun dengan car culture ya, dengan adanya pembangunan dari sisi infrastruktur dan juga edukasi terkait dengan perilaku kita di jalan raya dengan baik, bahwa bagaimana tertib lalu lintas dan juga toleransi bagi pengguna jalan yang lain itu memang bisa itu terwujud ketika terus-menerus dilakukan kampanye, sosialisasi, edukasi, baik itu bagi para pejalan kaki, pesepeda, dan juga pengendara bermotor yang memang sehari-hari kita lihat bahwa frustasi kita di jalan raya itu kan memang sudah tidak kurang-kurang, bahwa beban macet kita itu ya hampir ratusan triliun. Beban pencemaran udara kita di satu kota seperti Jakarta itu 51,2 triliun per tahunnya. Nah, ketika sudah diambil alih bahwa kota ini akan dijadikan sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki, ramah bagi para pesepeda, dan juga ramah bagi pengguna angkutan umum, barang tentu kotanya memang sudah peralihan peradaban kotanya memang akan terlihat bahwa kota ini sudah mulai ditujukan untuk kembali kepada manusianya itu sendiri. Dan itu yang memang disasar oleh teman-teman di Bike Tour. Dan dari hasil kota ramah sepeda ini sebenarnya ada satu tantangan yang paling harus diambil sikap oleh para kota, kabupaten, dan juga provinsi, adalah bagaimana mewujudkan yang namanya grand design jalur fasilitas bagi para pesepeda di seluruh Indonesia, Jihan. Jadi grand design ini merupakan challenge yang diberikan oleh Bike Tour Indonesia kepada seluruh kota, kabupaten, dan juga provinsi agar memikirkan saat ini bahwa membangun itu jangan hanya sesaat. Jadi bisa membangun itu nanti merefleksikan itu sampai 30 tahun ke depan, siapapun pemimpin kotanya, siapapun wali kotanya, bupatinya, ataupun gubernurnya, ini sudah ada grand design yang sudah diwujudkan oleh semua stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha bersama-sama untuk mewujudkan yang namanya grand design. Jadi ini harapan kami, challenge dari Bike to Work Indonesia agar para penerima nominator dan juga penghargaan kota ramah sepeda itu bisa mempunyai visi tadi untuk mewujudkan grand design
pembangunan fasilitas dan juga jalur sepeda di seluruh Indonesia. Gitu Jihan. Wah, kita nantikan nih semoga challenge dari Bike to Work Indonesia benar-benar bisa terjawab gitu ya, dan kita nantikan realisasinya nih benar-benar nanti ketika kita bersepeda semuanya aman dan juga nyaman gitu ya. Nah, mungkin aku akan minta juga Kang Ugi menjawab nih Kang, pertanyaan yang sama. Kira-kira menurut Kang Ugi sendiri, gimana tuh supaya nggak lagi kayak tadi mau naik sepeda aja kita harus punya nyawa 3 gitu kalau kata Kang Ugi kan. Gimana biar Oke. kendara bermotor lain juga ramah terhadap para pesepeda ini? Iya, yang pertama kan tadi regulasi udah jelas bagus lah ya, udah ada bahkan di undang-undang gitu. Kekuatannya tuh bahkan undang-undang. Nah, yang kedua sebenarnya ya penegakannya gitu ya. Penegakan tuh artinya apa namanya? bahwa pesepeda dan pejalan kaki itu ya jelas-jelas difasilitasi gitu ya untuk selamat itu. Nah, itu pelaksanaan undang-undang itu adalah ya tadi membuat infrastruktur atau membuat fasilitas buat pejalan kaki dan pesepeda. Dan yang ketiga adalah dari sisi masyarakatnya sendiri luas. Nah, ini kan kalau pakai bahasa kita nih orang komunikasi kan perlu kampanye, perlu sosialisasi terus-menerus gitu. Perlu edukasi gitu kan. Jadi banyak yang memang tidak tahu gitu bahwa misalnya kalau ada ini contoh sering banyak nih, pesepeda versus motor atau mobil gitu, senggol-senggolan gitu. Wah, itu salah sepedanya katanya, karena sepedanya pelan ngalangin jalan kayak gitu loh. Itu udah jelas dia tidak paham undang-undang gitu. Nah, itu banyak bahkan pesepeda sendiri juga tidak paham bahwa hak-haknya dia itu begitu kuat dilindungi gitu ya. Nah, menurut saya ini sosialisasi dan campaign yang harus terus-menerus. Gitu, Jihan. Oke, jadi penegakan regulasi dan juga kampanye atau sosialisasi ya biar makin banyak yang tahu bagaimana hak dan juga kewajiban ketika di jalan sebagai sesama pengendara gitu ya. Nah, aku akan minta komentarnya juga Kang Ari ini mungkin bisa nambahin kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung itu tadi sama-sama mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajiban sebagai ya pengendara semua jenis kendaraan termasuk khususnya sepeda. Ya, Jihan, saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Alfred dan Kang Ugi. Jadi langkah taktisnya adalah tempatkan para pesepeda dan pejalan kaki itu sebagai warga terhormat. Ya, mereka yang menjunjung tinggi moral. Ya, mereka tidak mendapat subsidi bahan bakar, tetapi dia memberikan kenyamanan buat sekitarnya, gitu ya. Logika atau cara berpikir seperti itu harus kita tempatkan, sekaligus mengkritik kondisi saat ini yang anti terhadap orang-orang seperti itu. Contohnya, bersepeda di mall, itu ditempatkan parkir sepeda itu, kalau enggak di underground yang level 5, itu ditempatkan di tempat barang-barang bekas itu biasanya. Ya. Saya pernah mengikut satu pertemuan dan kebetulan bersepeda dari kantor. Itu saya tempatkan di paling bawah gitu ya. Lalu yang kedua, berikan tempat sarana untuk mandi. Gitu ya, sehingga kemudian orang yang bersepeda pun juga harum, tidak identik dengan bau keringat gitu ya. Nah, penting juga ya. Ditempatkan sebagai warga terhormat itu apa? Kalau di mall tempatkan di pintu terdepan. Dia datang ke sana, ke mall itu tidak memberikan polusi udara. Ini yang berbeda, mobil-mobil yang bagus, yang besar-besar cc-nya yang paling depan di mall gitu ya. Nah, sekarang tempatkan barikin yang pakai bersepeda, sepeda apapun, ya, dari yang kelas tinggi sampai yang kelas rendah. Sepeda apapun sepanjang dia tidak mencemari, tempatkan di sana. Lalu yang kedua, cara berpikir, masukin dia sebagai kriteria staf atau pegawai teladan. Jadi pegawai teladan itu tidak hanya sekedar on time, performansnya bagus, tapi juga dia bersepeda. Dia makhluk yang bukan antisosial. Justru orang yang memikirkan dirinya sendiri merusak, itu antisosial buat saya. Jadi definisi kita kembangkan sekarang, sosialisasikan masyarakat yang mengotori disebut antisosial. Mau enggak gitu ya. Nah, orang-orang yang bersepeda itu adalah orang-orang yang dia berpikir ke arah sana. Terlepas bahwa kemudian justifikasi karena itu tidak ada pilihan, menurut saya bukan itu. Ya, sekarang banyak kok pilihan orang dengan mengkredit motor dengan murah kalau mau gitu ya. Nah, jadi cara berpikir seperti itu. Lalu dari pemerintah, dorong pegawainya 2 minggu sekali bersepeda. Kalau dulu kan ada di beberapa kota di Indonesia menggunakan baju adat daerahnya. Sekarang pakai bersepeda 2 minggu sekali coba. Tapi konsisten, jangan hanya menghadapi event-event tertentu saja.
gitu ya, termasuk juga pegawai di pemerintahan di sektor swasta. Kalau ada stafnya pakai sepeda, itu harus dijadikan nilai tambah. Kalau bisa diberikan kredit sepeda untuk lebih bagus sepedanya. Jangan kredit bahan bakar. Pola pikir itu yang sesat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kang Ari. Oke, nah kita sekarang sudah sampai di ujung obrolan santai kita sore hari ini. Aku akan minta masing-masing dari narasumber untuk memberikan closing statement singkat saja, sesingkat mungkin tentang tema kita hari ini, mencari kota ramah sepeda. Aku akan mulai dari Kang Ugi. Kang Ugi, singkat aja Kang Ugi. Silakan. Ya, statement saya sih tentu sangat positif lah ya, positif dalam arti bahwa kita harus mewujudkan dalam secepat-cepatnya. Secepatnya itu artinya gini, kalau saya tuh pengen saat hidup masih bisa menikmati lah, ada satu kota di Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh kita harus menikmati bersepeda itu harus keluar ongkos besar gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia luar biasa, indah nggak ada lawannya gitu. Cuma ya tadi karena infrastruktur kita tidak punya, kita harus jalan keluar lah. Nah itu cita-cita saya bisa terwujud dalam mungkin 10, 20 tahun lah, istilahnya sampai masih dapat umurnya lah. Gitu. Amin, insya Allah Kang. Oke, thank you Kang Ugi. Kemudian Bang Alfred, silakan Bang, closing statement-nya. Iya, sebenarnya gini, kalau untuk closing statement saya sih sebenarnya gini, ketika kita bicara hari yang baik, itu bagaimana kita memacu kita semua untuk bisa bekerja cerdas dan juga berkolaborasi dan terus bergerak untuk membangun kota yang ramah sepeda. Jadi tidak hanya untuk kota sepedanya, tapi kota untuk ramah untuk semuanya, untuk semua kalangannya. Jadi apapun sepedanya, apapun modanya, yang pasti bahwa tempatkanlah posisi para pesepeda dan pejalan kaki itu merupakan kasta perjalanan yang paling utama di setiap kota Anda. Jadi disitulah sebenarnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana si kota-kota ini bisa segera mewujudkan kotanya dan juga daerahnya ramah bagi para pesepeda dan juga ramah bagi para pejalan kaki. Itu sebenarnya challenge utama, challenge yang paling tinggi yang harus diambil oleh seorang wali kota, bupati, dan juga gubernur untuk bisa memberikan nilai sisi politiknya agar bisa mengubah peradaban kotanya kepada kota yang memang mengutamakan manusianya. Terima kasih, Jihan. Oke, makasih kembali Bang Alfred, luar biasa. Oke, terakhir Kang Ari, singkat aja Kang Ari, silakan. Ya, 5 kata ya, keseriusan yang konsisten dan masif. Itu aja, legacy sebuah pemimpin untuk anak dan cucunya nanti. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ada Kang Ari, Bang Alfred, dan juga Kang Ugi yang sudah hadir di Ngopi Sore episode kali ini tentang mencari kota ramah sepeda gitu ya. Mudah-mudahan diskusi sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita harapkan cita-cita kita semuanya untuk bisa bertemu dengan, bisa merasakan kota yang ramah sepeda dan juga ramah untuk apapun moda transportasinya bisa segera terwujud. Amin. Makasih banyak semua Kang Ugi, Bang Alfred, dan juga Kang Ari. Sehat terus ya. Kita ketemu di kesempatan lainnya tentunya. Dan Sobat Tempo semua, sampai di sini kami temani kamu semuanya. Tentunya kami juga akan hadir lagi tentunya di akhir pekan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co serta selalu baca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo Digital setiap harinya. Kemudian versi digitalnya bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi, berita terupdate serta acara-acara Tempo selanjutnya. Akhir kata, saya Dea Yujihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa ngopi dulu. Thank you, akang-akang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kang Ari, Kang Ugi. Ayo, sampai jumpa lagi.